Selamat datang Bapak dan Ibu di Direktorat SMI. Tema quick win kita hari ini adalah SIKP Bapak dan Ibu. Jadi SIKP ini adalah alat ya Bu ya Bapak dan Ibu, alat untuk membantu program pemerintah yang bernama Kredit Usaha Rakyat. Program utamanya adalah Kredit Usaha Rakyat, sedangkan alat untuk mengadministrasikannya adalah SIKP Bapak dan Ibu ya. Sistem Informasi Kredit Program ya. Sistem ini mengadministrasikan data-data debitur Bapak dan Ibu, data calon debitur, data penyalur ya Bapak dan Ibu ya. Kalau kurnya sendiri apa Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu bisa lihat kurnya ada di sebelah sini Bapak dan Ibu. Nah ini kur. Kur adalah kredit usaha rakyat Bapak dan Ibu ya. Jadi kur adalah kredit usaha rakyat. Kur ini terdiri dari 3 Bapak dan Ibu ya. Saat ini ada 3 skema. Skema mikro, skema retail, dan skema TKI. Kur mikro diberikan dengan pagu maksimal 25 juta, bisa diperpanjang sampai 75 juta. Kur retail diberikan dengan pagu maksimal sebesar 500 juta ya Bapak dan Ibu ya. Cuman hanya bisa sekali saja Bapak dan Ibu kur retail. Kalau kur TKI 25 juta ya Bapak dan Ibu ya. Nah Bapak dan Ibu, untuk Bapak dan Ibu bisa menjadi penerima kur, Bapak dan Ibu minimal harus telah memiliki usaha selama 6 bulan. Dan harus ada surat izinnya tuh Bapak dan Ibu ya. Harus ada surat izin usaha, surat keterangan usaha, terserah mendapatkannya dari mana. Kemudian apabila Bapak dan Ibu ingin mengajukan pinjaman, silahkan melakukan pinjaman ke bank. Kami minta pinjaman untuk kur. Nanti silahkan Bapak dan Ibu ya. Nah nanti dari bank, mereka akan mengadministrasikannya. Melalui mana? Melalui SKP ini Bapak dan Ibu. Jadi nanti data Bapak dan Ibu diadministrasikan dalam SIKP, data sebagai calon. Apabila Bapak dan Ibu mengajukan diri sebagai calon penerima kur. Kemudian apabila Bapak dan Ibu telah disetujui perbankan atau lembaga penyalur untuk menjadi debitur, Bapak dan Ibu akan datanya di sini akan berubah. Bank akan menyampaikan akad dan bahwa data Bapak dan Ibu akan menjadi data SIKP, data debitur dalam SIKP. Nah, setelah ada data Bapak dan Ibu dalam SKP, berarti Bapak dan Ibu berhak mendapatkan subsidi bunga sebesar 9%. Bapak dan Ibu cukup membayarkan bunga ke bank sebesar 9%. Walaupun sebenarnya bank itu menerima lebih dari 9%. Yang lebih dapatnya dari mana? Dari pemerintah Bapak dan Ibu. Misalnya untuk kur TKI, Bapak dan Ibu bisa lihat di situ besaran subsidi bunganya sampai 10% Bapak dan Ibu. Walaupun Bapak dan Ibu bisa membayarkan 9%, tapi pemerintah membayarkan 10%, artinya total perbankan menerima 19%. 9% dari Bapak dan Ibu, 10% dari pemerintah. Nah, untuk administrasinya di mana tadi? Administrasinya ada di SKP ini Bapak dan Ibu. Data Bapak dan Ibu ada di sini semua. Data bank penyalur ada di sini semua. Jadi seandainya misalnya Pak Presiden Jokowi pengen tahu siapa sih penerima kur, bisa lihat itu. Mohon maaf, nama Ibu siapa Bu? Ibu Devin ya. Itu bisa dilihat tuh, Ibu Devin alamatnya di sini, benar nggak sih dia penerima penyalur? Dicek sama Pak Jokowi. Oh iya, dia sudah usaha terima penyalur. Ternyata data Ibu ada di SKP. Nah, gunanya SKP apa saja Bapak dan Ibu? Gunanya SKP itu banyak Bapak dan Ibu. Di antaranya adalah untuk menjamin ketepatan sasaran. Selama Bapak dan Ibu adalah pelaku usaha UMKM, Bapak dan Ibu berhak menerima kur dan data Bapak dan Ibu ada di SKP ini Bapak dan Ibu. Oke, baik Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat tampilan di sini Bapak dan Ibu. Saat ini ada 3 bank. Ini 3 bank yang sudah online nih Bu ya. Menjadi penyalur kur. Ada Bank BRI, ada Bank Mandiri, ada Bank BNI. Nanti kedepannya nggak hanya 3 bank ini Bapak dan Ibu, ada banyak. Jadi setiap bank itu diberikan plafon-plafonnya. Diberikan plafon, misalkan Bank BRI dikasih jatah misalkan untuk mikronya sekitar misalnya ya ambil contoh ya, misalkan hanya sekitar 5 miliar. Apabila plafonnya habis, Bank BRI sudah tidak boleh lagi menyalurkan kur untuk mikro saja ya. Bapak dan Ibu harus cari ke bank yang lain. Gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi aman, Bapak dan Ibu bisa milih banyak bank. Nah, dari SKP ini Bapak dan Ibu bisa lihat juga untuk analisis data. Misalnya Bapak dan Ibu nih dari Provinsi Jawa Tengah pengen tahu Jawa Tengah berapa sih? Ada berapa sih penerima kurnya? Bisa kita lihat di sini nih. Akadnya ada 5 triliun ya Jawa Tengah. 5 triliun. Terus jumlah orangnya berapa sih? Debitnya ada 356 orang. Bapak dan Ibu bisa lihat ini. Ini 5 triliun ini bukan uang APBN Bapak dan Ibu. Kalau yang disalurkan ke debitur ke Bapak dan Ibu itu adalah uang perbankan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas gerakan Bapak dan Ibu. Apabila Bapak dan Ibu ingin menjelaskan atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut, silahkan datang ke Subdit Kredit Program di SMI lantai 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya.